Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat berbahagia. Baik, terima kasih pada siang hari ini Bapak dan Ibu boleh berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Namun sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri, saya Veronica Linda Sulistyawati. Kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 34 Jakarta kita yang tercinta. Baik, tadi kita sudah mengikuti diseminasi budaya positif oleh Pak Khairul. Supaya tidak jenuh, sepertinya Bapak Ibu perlu sedikit bergerak, ya kan? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, oke, kita mau meregangkan otot-otot gitu. Kita dulu ya, kita merilekskan sebentar. Kita mau tepuk tangan saja, tepuk tangan ya. Namun aturannya adalah Bapak Ibu bisa tepuk tangan kalau saya melemparkan benda ini, kemudian kalau dia lemparannya tinggi, berarti tepuk tangannya yang banyak, gitu ya. Kalau lemparannya pendek, berarti tepuk tangannya hanya pendek sebentar. Oke, bisa dicoba Bapak Ibu ya. Oke, supaya sehat ini ya saraf-saraf kita. Iya, oke. Iya, ini kurang panjang dong Bapak Ibu ya. Iya, lebih ramai lagi ya. Yuk, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Iya, lebih banyak lagi tepuk tangannya. Oke, lagi. Iya, sekarang tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Ya. Baik, silahkan duduk. Nah, dengan kita menepukkan tangan kita, berarti kita sudah rileks ya Bapak Ibu, sudah senyum ya. Nah, sebelum kita mulai untuk presentasi ini, saya juga nggak mau kalah, ada satu pantun untuk Bapak Ibu semua. Ya, jalan-jalan ke Mangga 2. Jangan lupa membeli pasta. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita awali presentasi kita dengan bahagia. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membagikan sedikit yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya tentu saja ini adalah sharing ya Bapak Ibu, diskusi. Jadi di sini saya tidak akan berdiri sebagai yang menggurui atau mengajari, karena Bapak dan Ibu tentu sudah mempunyai segudang pengalaman yang lebih dari saya. Jadi kita akan diskusi dan sharing saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi agenda sesi kita pada hari ini tadi pembukaan, kemudian berbagi pengalaman dan pemahaman konsep, kemudian kesimpulan dan refleksi, kemudian penutup. Nah, sebelumnya mari kita awali supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Saya persilahkan Bapak dan Ibu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Pak Khairul. Baik, nah ini kita mau coba berkegiatan dulu sebentar. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan atau saya minta contoh sampel, boleh bertiga, atau saya minta sampel ya, minta contoh ke depan atau ke samping sini. Boleh Bu Intan dengan Pak Arif, boleh? Iya, silahkan Bu Intan dan Pak Arif. Oke, silahkan. Oke. Bu Intan dan Pak Arif, coba nih sekarang posisi Bu Intan, genggamkan tangan Bu Intan. Iya, oke, boleh di sini. Iya. Nah, kalau Pak Arif, nah jadi di sebelah di tangan Bu Intan ini, Bu Intan itu membawa sesuatu yang berharga sekali. Ya, Pak Arif itu mencoba merayu Bu Intan. Yes, gimana caranya? Pak Arif bisa merayu, bisa membujuk, bisa mengancam, boleh nggak ya? Boleh ya. Kita dengan segala macam cara Pak Arif supaya Bu Intan ini mau nggak sih membuka kepalan tangannya, di mana di dalamnya itu ada intan berlian. Iya, iya. Oke, silahkan dimulai Pak Arif. Iya. Oke, silahkan rayu merayu.
Merayu ya, serayu ya. Ya, boleh merayu, boleh membujuk, boleh dengan apapun, caranya terserah. Oh gitu. Bu Intan bawa apa ya? Bu Intan. Iya. Oh, Intan bawa Intan. Ya Pak, boleh. Jual bangga ini. Boleh, sini saya pakai cara Nadine ngerayu ceweknya nih. Iya, boleh. Oh gitu. Kenapa nggak dikasih ke saya satu? Biar Bu Intan nggak keberatan bawa Intan. Ya, ini biasa aja. Biasa aja. Kenapa nggak di apa namanya? Saya tukar sama punya saya deh. Emang kenapa harus itu, Pak? Karena kalau ibu tukar sama punya saya, nanti kita ibu bisa lupa. Caranya? Apa? Caranya? Kalau mau tahu harus kasih ke ibu. Oh gitu. Tapi kalau saya ngasih tapi saya belum tahu apa-apa, berarti kayak beli kucing dalam karung dong. Oh, ibu nggak usah khawatir. Nanti kalau misalkan ibu kasih ke saya dan intan ibu intan ibu nggak jadi lebih besar, nanti bakal saya kasih lagi intan yang lebih banyak dalam bentuk ya. Jaminannya apa? Jaminannya, aduh maaf, Sertifikat. jaminannya, sertifikat, iya boleh Bu, saya kasih sertifikat 38 jam, gimana? Sertifikat 38 jam. Ini internet terlalu berharga untuk sertifikat 38 jam, gimana dong? Saya nyerah deh Bu kalau gitu. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk Pak Arif dan Bu Intan. Silahkan duduk. Iya, baik, keren sekali. Tadi kita lihat gimana sih cara Pak Arif ini membujuk rayu Bu Intan dengan segala upayanya, dengan segala iming-imingnya sampai mau diberikan Intan yang lebih besar gitu kan. Tapi ternyata Bu Intan itu kekeh tidak mau untuk membuka hal yang berharga yang dia pegang. Nah, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu dari kegiatan ini? Harus punya strategi lain. Oke, terus apa lagi yang bisa Bapak Ibu sharingkan? Dari Bu Intan sendiri? Bisa di Apa? ya, bisa di ya. Kalau dari saya mungkin harus memberikan alasan yang membuat kita termotivasi secara internal. Jadi tidak atas dasar iming-iming aja gitu. Iya, tepuk tangan untuk Bu Intan dan Pak Johan. Iya. Baik, betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi ini tadi kita sedang belajar mengenai kontrol. Jadi seberapa besar sih kita itu mengontrol? Selama ini kita menganggap bahwa kita itu sudah dewasa, sudah tua, sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak sehingga kita berhak untuk mengontrol siswa. Ternyata dengan segala bujukan, dengan segala rayuan, dan dengan segala peraturan, itu kita tidak bisa semata-mata memaksa siswa berada di bawah kontrol kita. Nah, itulah teori kontrol yang pertama yang harus kita pahami. Ya, boleh? Jadi, teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang pertama. Makanya itu sering kita kesulitan sekali menghadapi murid-murid yang bermasalah. Karena kita belum bisa menumbuhkan, tadi yang disampaikan Bu Intan, motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia belum tergerak dan belum mau. Seperti itu, dia masih menggenggam dirinya. Penguatan positif, tadi Pak Arif melakukan penguatan positif, iming-iming, penghargaan, hadiah, iya kan? Mau ngasih intannya 2 kali lipat, lebih besar, ternyata nggak mau juga. Murid-murid kita biasanya, kamu kalau bisa belajar yang rajin, nanti masa depanmu itu akan cerah. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari mungkin pekerjaan orang tuamu saat ini. Itu adalah penguatan positif atau bujukan. Memang tidak salah, tapi ternyata itu juga masih bentuk kontrol kita, yaitu usaha untuk mempengaruhi murid. Gitu. Dan yang ketiga, kita menggunakan nih, karena kita sebagai orang yang dewasa, sebagai guru mereka, kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Ya, kamu ini ya selalu saja seperti itu. Terlambat lagi. Udah diingatkan berkali-kali, masih aja terlambat. Gitu kan? Nah, itu kita sudah menggiring dan menggunakan kritik. Di mana kita itu menggiring supaya anak itu mempunyai rasa bersalah, dan itu kita sedang mengarahkan murid untuk menuju pada identitas yang gagal. Nah, itulah teori kontrol. Jadi kontrol itu tetap ada di tangan masing-masing. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi supaya dia tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Baik, berikutnya inilah yang terjadi berkaitan, teori kontrol ini berkaitan dengan penegakan disiplin. Nah, saya mau tanya nih, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Nih, kita pasti sepakat bahwa di sekolah kita harus disiplin. Tapi apa yang terlintas dari Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bu Fatma. Kita harapkan anak-anak itu mengikuti aturan. Ya, jadi betul. melakukan apapun sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah itu. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Fatma ya. Oke, kita sepakat kalau disiplin itu pasti anak-anak harus mengikuti aturan yang sudah kita buat. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ini saya rasa cukup sependapat ya. Kalau ada kata disiplin, ya berarti ada aturan yang harus ditaati oleh murid kita. Oke, berikutnya kita akan menumbuhkan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin positif tadi kita kembali ke teori kontrol. Ada aturan yang memaksa harus ditaati. Akan menjadi susah ketika anak itu belum ada kesadaran diri, gitu. Kita akan mencoba menerapkan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Dan penerapan disiplin ini berdasarkan motivasi internal. Jadi tidak terpengaruh adanya tadi rayuan, adanya penghargaan, atau adanya hukuman. Kalau kamu nggak disiplin, berarti kamu akan keluar dari sekolah ini. Berarti itu dia berada di bawah tekanan, dia terancam. Itu berarti di bawah ancaman. Kalau kamu bisa disiplin, berarti nanti nilai matematika kamu 100. Ya, oke, itu berarti apa? Suatu iming-iming hadiah. Ya, suatu penghargaan, iming-iming hadiah. Nah, kita ingin menerapkan disiplin itu berasal dari dalam dirinya. Oke, baik. Nah, di sini nilai kebajikan yang kita punyai ini adalah salah satunya ya Bapak Ibu. Walaupun di sini ada 6, nilai kebajikan yang diyakini oleh kita itu ada banyak. Menghormati, bertanggung jawab, kemudian saling menghargai, jujur, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kita akan mengambil nilai kebajikan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Karena inilah yang berada di dalam kurikulum kita. Nah, ini yang akan menjadi landasan untuk nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan ke murid-murid kita, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada begitu banyak elemennya, ya, dan berakhlak mulia. Turunan elemennya cukup banyak. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Oke, berikutnya. Nah, di sini tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Oke, saya boleh tanya deh, Pak Adit. Pak Adit. Nih, saya lihat Pak Adit itu selalu datang pagi. Wes, keren ya. Untuk selalu melakukan 5S. Nah, motivasi Pak Adit itu apa? Motivasi 5S. Motivasi Pak Adit selalu datang pagi. Motivasi saya datang pagi itu prepare biar lebih baik. Prepare-nya lebih prepare lah untuk mempersiapkan aktivitas ya Bu. Oke. Yang kedua tentunya
berusaha pengen hadir itu lebih dulu daripada siswa, kan kita nyambut siswa gitu kan. Oke. Dan tentunya bisa tahu juga kondisi sekolah gimana ketika ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mungkin sebelumnya belum tahu gitu. Oke, Mungkin itu sih keren ya. Ibu. Staf Terima kasih. persiswaan yang menjadi panutan saya nih ya. Oke, nah Pak Adit, saya mau tanya lagi deh Pak Adit. Pak Adit datang pagi itu karena supaya dapat pujian enggak dari kepala sekolah? Enggak sih Bu, itu lebih ke moral aja sih. Oke. Yang ingin saya tumbuhkan dalam diri saya. Iya, keren sekali, Itu. tepuk tangan dong untuk Pak Adit ya. Ya, nah ini salah satu contoh. Pak Adit tidak akan terbeban untuk datang pagi karena itu sudah datang dari dalam diri Pak Adit. Ada motivasi internal. Jadi bukan karena takut nanti ditegur sama kepala sekolah atau nanti malu karena dilihat siswa. Nah, bukan dari faktor eksternal, tetapi Pak Adit ini sudah motivasinya itu sudah dari dalam. Nah, itulah yang akan kita tuju, ya. Ini yang kita harapkan dicapai di siswa kita. Motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau datang terlambat, kita dipotong dong ya gajinya. Nah, itu menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, keren nih, supaya dipuji oleh kepala sekolah atau pimpinan. Tapi ternyata enggak. Dan yang ketiga tadi Pak Adit, menjadi orang yang diinginkan oleh Pak Adit. Yaitu apa? Menjadi teladan. Ya, menjadi teladan murid. Itulah yang diinginkan. Itu menjadi motivasi internal dari Pak Adit. Dan Pak Adit itu menghargai dirinya sendiri. Itu salah satu contohnya. Dan juga nilai-nilai yang Pak Adit percayai. Kalau tadi nilai kebajikan apa yang Pak Adit percayai? Tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Dan menghargai tadi ya kan? Menghargai waktu, menghargai orang lain. Oke, berikutnya ya. Nah, ini kita akan belajar nih Bapak Ibu. Kalau mengenai disiplin, peraturan, ini akan ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, hukuman. Ini sepertinya sudah jarang terdengar di lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu yang seperti apa sih? Dampaknya pada murid. Marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau kita menghukum siswa, dampaknya itu siswa bukannya sadar, tapi dia pasti marah. Walaupun dia akan tunduk, akan takluk, tapi dia akan marah. Ya, marah, merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal. Kemudian hukuman ini sifatnya tiba-tiba nggak diharapkan atau sangat melukai. Gitu ya. Kemudian dibuat oleh guru. Jadi ini bukan kesepakatan, menyakitkan. Kemudian menjalani konsekuensi dengan menyalahkan. Kamu ini loh datang telat, selalu datang terlambat. Sekarang keliling lapangan 5 kali. Nah, itu selalu datang dari guru. Itulah hukuman. Ya. Kalau konsekuensi ini berada di zona identitas sukses. Masih bisa kita terapkan, masih boleh. Ya kenapa? Karena kalau konsekuensi itu, dia itu menggantikan hal yang dia rusak gitu ya. Misalnya, sudah diketahui dan masuk akal. Anak mencoret-coret meja. Ya, kalau kita hukum, coba sekarang kamu bersihkan toilet. Ada hubungannya nggak dengan mencoret-coret meja? Nggak ada. Ya, berarti kalau dia mencoret-coret meja, konsekuensinya apa? Iya, membersihkan. Gimana caranya? Kamu silakan pikirkan. Apakah mau dicat ulang? Ataukah dibersihkan pakai apa? Gimana caranya supaya meja itu bersih kembali? Itulah konsekuensi. Kemudian dibuat oleh guru dan anak. Ada komunikasi di situ. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Masih ada peraturan dan konsekuensi. Dan yang ini yang kita harapkan, kita tuju, kita capai, yaitu adanya restitusi. Kalau restitusi tidak hanya sekedar menjalankan konsekuensi. Kenapa kamu mencoret-coret meja? Menurutmu ini sesuai tidak dengan keyakinan kamu?
keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan. Nah, itulah restitusi. Membuat anak lebih menggali kesadaran diri. Bernalar kritis, dia tahu harus apa yang dia perbaiki supaya itu tidak diulangi lagi. Bukan hanya sekedar konsekuensi membersihkan mejanya kembali. Oke, itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi. Sekarang kita coba sambil, karena ini kan kita juga mau raker nih Bapak Ibu ya. Di dalam raker nanti kita juga akan diharapkan untuk mengubah peraturan itu menjadi disiplin positif dengan kalimat positif gitu. Kita pahami ini hukuman atau konsekuensi ya, supaya kita sama-sama terbuka. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Apa Pak? Apa? Kenapa Bu Tata kok konsekuensi? Iya. Oke, terima kasih. Iya Pak Joher, ini adalah konsekuensi karena dia melakukan merusak meja itu, jadi dia harus membetulkan kembali, membersihkan kembali. Jadi sesuai dengan yang dilakukannya, sesuai dengan tindakannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul, sepakat. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol aja dengan teman. Hukuman. Oke, next. Nah ini, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Iya, konsekuensi. Jadi dia tidak diizinkan main, tidak diizinkan untuk bersenang-senang. Konsekuensinya karena dia mencederai teman. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, itulah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Iya, beda ya dengan yang tadi. Sama-sama disuruh lari keliling lapangan, tapi yang satu hukuman, satu konsekuensi karena guru olahraga. Jadi keliling lapangan bisa jadi pengganti dia untuk pemanasan, gitu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, jadi kita sependapat Bapak Ibu bahwa untuk hukuman ini ya tidak lagi diberlakukan untuk murid, ya kan? Tapi sebaiknya konsekuensi atau restitusi, ya. Nah, di sini kita berikutnya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini saya yakin di beberapa kelas di sekolah ini sudah menerapkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Gitu. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bu Fatma. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari semua yang ada di kelas itu, siswa maupun guru yang ada di situ. Iya. Kalau aturan ya mungkin dari satu sisinya saja, dari gurunya. Jadi dengan keyakinan kelas artinya semua merasa bertanggung jawab bahwa dia harus menjalankanlah, mematuhi semua yang sudah dibuat karena dari diri sendiri. Betul. Terima kasih Bu Fatma masukannya. Saya boleh. Itu kan dari kesadaran dia. Iya. Dari kesadaran bersama dalam kelas, peraturan itu bisa enggak, bisa tidak dilakukan. Bisa enggak, bisa tidak. Kalau keyakinan itu dari Betul-betul dia sadar bahwa betul-betul dari sadar, betul, iya. Ya, kalau menurut saya, kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama. Bersama-sama. Jadi dari siswa dengan guru dalam suatu kelas tersebut. Tapi kalau peraturan itu sudah ada
Siswa hanya menjalankan. Betul. Jadi bedanya kalau peraturan itu untuk umum, sedangkan kalau keyakinan itu memang dari dalam diri mereka masing-masing dan kesepakatan yang dibuat secara bersama. Oke, terima kasih Bu Tata sudah melengkapi. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi, kira-kira di sekolah kita bisa nggak ya kita terapkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Bisa ya, kita optimis, kita pasti bisa. Refleksi sedikit Bapak Ibu, kalau dulu saya sebelum tahu tentang keyakinan kelas ini, saya itu udah ngerasa keren banget gitu ya. Ketika kelas saya itu, oh saya punya peraturan sendiri di matematika. Oh dia nggak boleh ke toilet saat saya menjelaskan. Itu kayak sudah bagus banget gitu ya. Saya ngerasa oh ini sudah disiplin banget. Ternyata peraturan yang dibuat dengan tidak kesepakatan itu tidak akan dijalankan secara maksimal. Nah di sini saya banyak belajar. Kita mulai untuk membuat keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah gitu. Oke, kita akan belajar. Ini ada beberapa contoh keyakinan. Keyakinan itu dibuat dalam bentuk bahasa yang universal. Lebih ke bahasa universal atau nilai kebajikan. Jadi tidak harus cenderung ke secara eksplisit gitu ya Bapak Ibu. Bisa secara universal dan mudah diingat oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Contoh ini keyakinan kelas yang pertama. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalimat positif dari apa Bapak Ibu? Kalau kita peraturan, biasanya kita apa? Setiap anggota kelas harus belajar. Nah, setiap anggota kelas harus mengikuti pelajaran dengan baik. Biasanya kan seperti itu. Kita membuat aturan. Setiap anggota kelas harus mengerjakan tugas tepat waktu. Kayaknya udah keren ya Bapak Ibu. Selama ini kita menggunakan itu kan. Harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ternyata itu bukan keyakinan, tapi itu baru kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini di atasnya lagi dengan bahasa positif. Kalau kata harus itu berarti masih ada tekanan, masih ada pressure dan masih ada kontrol kita. Nah, kalau ini setiap anggota perlu untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu bahagia. Oke, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Oke, bisa membedakan feel-nya nggak Bapak Ibu ya? Setiap anggota kelas harus, gitu kan? Harus menghargai yang lain. Nah, itu dengan perlu menghargai orang lain. Dia kalimatnya lebih enak diterima, jadi anak tidak terpaksa, anak tidak di bawah kontrol, keharusan. Oke, berikutnya contoh keyakinan kelas yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya sampaikan keyakinan kelas itu bisa dalam bentuk kebajikan universal yang umum. Contoh, ini hanya 3 keyakinan kelas yang ada di kelas itu, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Baru ada penjelasannya. Maksudnya hormat itu apa? Nah ini, kami dengan bahasa, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti ini secara eksplisitnya apa Bapak Ibu? Artinya semua anggota itu apa? Saling menghormati, kemudian menghargai, menjaga barang yang ada di kelas, barang yang orang lain. Nah, kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bahasa yang baik dari kata setiap orang harus mengerjakan tugas. Ya kan? Di sini kami meyakini bahwa sangat penting. Saya yakin bahwa mengerjakan tugas itu sangat penting, bukan harus. Diterima dan dimiliki. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Baik, nah ini mengenai keyakinan kelas. Nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkan. Ini sebentar lagi kita tahun ajaran baru Bapak Ibu. Kita semua yang ada di sini
kita harapkan mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas ini supaya tercipta disiplin positif yang ada di sekolah ini. Bukan suatu keharusan, bukan suatu dorongan ya atau faktor eksternal, tapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke sini, kita perlu sedikit memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dari setiap diri kita. Kira-kira yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Contohnya apa Bu Kiki bertahan hidup? Makan? Pangan, papan, Ya, sandang. nah itu adalah kebutuhan hidup. Kita lihat Bapak Ibu, masih adakah anak-anak kita yang belum tercukupi kebutuhan itu? Maka itu akan menjadi masalah, gitu. Dia perlu memenuhi kebutuhan itu. Kalau di rumahnya dia tidak tercukupi ini, maka di sekolah pasti ada sesuatu hal yang masalah. Oke, itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan bersosialisasi, diterima. Ya, diterima itu kebutuhan bersosialisasi. Dia diterima oleh teman-temannya. Oke, kemudian kasih sayang. Ya, dia dicintai. Ketika dia di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan cinta oleh orang tua, maka di sekolah pun itu akan terbawa. Sehingga akan ada suatu hal yang rumpang ya, kosong. Nah, disitulah kita harus paham kebutuhan apa yang dia itu harus terpenuhi. Berikutnya apa lagi? Kesenangan, kebebasan. Nah, makanya anak-anak itu kan senang ya Bapak Ibu kalau kita bawa pembelajaran di luar kelas. Ya, atau saat kita membawakan ice breaking. Ya, tadi saya simpel aja. Nah, saya melihat Bapak Ibu juga bahagia kan, hanya tepuk tangan saja. Nah, itu rasa senang. Oke, dan yang terakhir kelima adalah kekuasaan. Setiap orang dari kita itu ada rasa yang harus terpenuhi, yaitu kekuasaan. Ya, jadi ketika dia merasa tidak terpenuhi ini, misalnya kekuasaan itu menjadi pemimpin, kemudian dia sebagai leader, nah itu kekuasaan. Itu 5 kebutuhan pokok, dan ini akan mendasari juga nanti ketika kita akan melakukan restitusi atau penyelesaian masalah. Namun sebelumnya kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi sudah dijelaskan melalui video oleh Pak Khairul ya, sudah cukup jelas. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, kita coba lihat satu persatu. Kalau penghukum ini seperti apa sih Bapak Ibu? Nih, penghukum. Ya, kamu berada di 34 kan? Ya, kamu harus patuhi aturan 34. Kalau kamu nggak mau di 34, ya kamu silakan. Kamu cari sekolah lain. Oke, kadang tidak sadar, saya pun pernah melakukan ini di posisi penghukum. Kamu nggak mengerjakan PR kan? Sekarang keluar. Kamu yang keluar atau ibu yang keluar? Saya dulu pernah melakukan itu. Itu sebagai refleksi saya sebelum saya mengetahui posisi ini. Itu boleh atau enggak sih gitu kan? Seolah-olah kita sepertinya sudah menegakkan disiplin. Sepertinya saya menjadi seorang guru yang tegas. Tapi apakah benar demikian? Ternyata itu tadi kembali ke kontrol. Kita hanya menekan. Dan ketika siswa itu saya keluarkan, mereka sadar enggak? Enggak. Mereka enggak terlalu sadar. Ya mereka hanya marah, iya kan, marah, gitu kan, senang bisa kemana, gitu kan, tidak ada kesadaran diri. Kamu ya selalu saja terlambat. Dari kemarin udah saya ingatkan, selalu saja salah, selalu pasti saja. Yang terakhir deh ngerjain, ngumpulin. Kan ibu udah bilang ini, 10 hitungan sudah dikumpulkan. Kamu sengaja cari gara-gara kan, supaya bisa nyontek kan, supaya cari celah kan. Nah, itu posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini tidak disadari juga pernah melakukan seperti ini. Bahasanya sih halus, menggunakan bahasa halus. Ibu sangat kecewa nak, kamu melakukan ini. Ibu nggak nyangka loh. Padahal selama ini itu ibu merasa bangga sekali sama kamu.
Saya nggak nyangka kalau kamu itu bisa berbuat seperti ini. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Ibu udah berkali-kali loh nak, ngasih tahu kamu, tapi kamu aja masih melakukan kesalahan. Kamu nggak kasihan sama ibu? Jadinya kan ibu yang ditegur kepala sekolah. Nah, ini bahasa lembut sih gitu ya, tapi itu membuat rasa bersalah. Pernah saya melakukan itu? Pernah. Oke, kemudian teman, ayolah coba bantu ibu, gitu ya. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, gitu kan. Ini ketika kita memposisikan supaya kita itu tidak terlihat killer di depan siswa. Kita terlihat lembut di depan siswa, tapi tidak membuat disiplin siswa. Ini siswa itu nanti hanya akan menganggap kita itu sebagai teman. Dan dia tidak akan mengikuti aturan ketika mungkin tidak dengan kita. Dia akan bersikap berbeda. Oke, ayolah nak, bantu ibu. Kan kemarin kamu udah janji sama ibu. Nah, itu sebagai teman. Oke, berikutnya. Sebagai pemantau, ini juga sering kita gunakan dan saya rasa ini masih memungkinkan untuk kita terapkan. Ya, pemantau itu karena kita melihat tadi ada konsekuensi. Jadi pemantau ini dia selalu berpatokan pada aturan. Aturannya apa? Konsekuensinya apa? Kamu tahu kan di sekolah kita itu 6.30 sudah berada di ruang kelas. Kalau kamu 6.35 berarti konsekuensinya apa? Gitu. Kamu tahu kan kalau di pelajaran ibu itu hanya boleh ke toilet kalau sedang latihan soal. Konsekuensinya apa? Nah, ini tipe pemantau. Oke, dan yang terakhir yang diharapkan oleh kita semua, ini saya pun belajar untuk mengarah menuju manajer. Karena terus terang kita harus memunculkan nalar kritis juga. Oke, dan ini juga kita harus kreatif juga. Bagaimana kita menggali siswa untuk bertanggung jawab, gitu. Kalau seperti tadi saya contohkan, kamu benar nak mencoret-coret ini, gitu kan? Menurutmu, kamu percaya nggak dengan keyakinan kelas kita, gitu? Ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kamu percayai? Nah, seperti itu. Kalau anak terlambat, misalnya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu supaya tidak terlambat lagi? Oke, jadi apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu itu berkaitan erat dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti yang akan disampaikan berikut ini. Oke. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita juga refresh lagi, mari kita berdiri, kemudian goyang-goyangkan tangan kita. Iya, berdiri. Nah, supaya segar Bapak Ibu ya. Oke. Iya, Pak Hasan jadi segar lagi kan ya? Oke. Hasan ya. Gimana? Sudah? Mas silahkan duduk kembali. Oke. Karena padat Bapak Ibu ya, jadi kita harus rileks, harus tidak ngantuk nih supaya kita bisa bersama-sama nanti kita terapkan di sekolah kita ya. Kebutuhan dasar manusia kan pengen senang. Oh iya, pengen senang. Iya, makanya kita tadi bersenang-senang. Nah, Bapak Ibu, dalam penyelesaian masalah itu kita arahkan supaya kita mempraktekkan segitiga restitusi. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini itu dari apa yang saya sampaikan tadi itu muter, nyambung dari posisi kontrol, kemudian motivasi, kemudian disiplin positif, dan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu menjadi dasar untuk segitiga restitusi.
Kalau kita tidak ada keyakinan kelas, kita mau bilang apa ke anak? Kamu percaya nggak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa ya Bu ya? Yang mana? Gitu kan? Keyakinan saya, agama saya maksudnya. Nah, bukan itu ya Bapak Ibu ya. Keyakinan, nilai kebajikan. Kemudian menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau anak yang sedang melakukan kesalahan, kemudian kita panggil ke ruangan kita, gimana perasaannya? Deg-degan, oke Pak Suradi. Kemudian takut, terus malu, terus deg-degan, takut, malu, bingung. Nah, pasti semua berkecamuk. Ya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pasti dia akan deg-degan, malu, takut seperti itu. Nah, kita yang pertama kali adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi, mengarahkan anak yang tadinya itu merasa bersalah, gagal, kita stabilkan dulu menuju anak yang sukses. Jadi, stabil dulu. Baru, apakah tindakan yang salah itu kita benarkan? Bukan. Tapi di sini kita validasi tindakan yang salah. Kita pahami tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, saya tahu kenapa kamu melakukan seperti itu. Oke, baru setelah ini 1 dan 2 dilewati, maka yang ketiga kita tanyakan, menurutmu keyakinan kelas seperti apa? Ya, yang perlu kamu tingkatkan. Oke, kita coba dari satu persatu. Menstabilkan identitas. Oke, kalimat-kalimat. Nah ini ketika saya praktekkan Bapak Ibu, ini juga nggak mudah ya. Saya harus ngomong apa dulu ya kalau pas menstabilkan identitas, gitu ya. Oke, anak terlambat. Kita mau bilang apa? Berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna memang, gitu. Di sini saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke, Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Nah, menurutmu kamu sudah menjadi teman yang baik belum untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah cara kita untuk menetralisir perasaan anak. Supaya anak merasa bahwa dia itu diterima. Dia tidak langsung selalu dihakimi. Kamu tahu, Ibu panggil ke sini, kesalahanmu apa? Oke. Nah, tapi kita terima anak tersebut. Berikutnya, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, saya tahu kamu melakukan itu tuh pasti punya alasannya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu, tapi kamu patut bangga karena kamu tidak bertingkah lebih jauh dari itu. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, jadi di sini kita mencoba membimbing anak itu, menuntun anak itu untuk menuju suatu keyakinan dia. Kalau 1 dan 2 ini sudah oke, baru kita yang ketiga. Oke, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai? Apa yang kita yakini dengan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang mana, yang menurutmu masih harus kamu tingkatkan. Oke, apa nilai umum yang sudah kita sepakati? Dan menurutmu bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Oke, ini adalah sisi ketiga menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya saya pernah di sini ada, namun saya tidak perlu mencantumkan video ini. Jadi saya sharing saja Bapak Ibu. Di sini ada praktek restitusi yang saya lakukan. Yang pertama, ketika anak itu tidak sholat, tapi dia bersembunyi, gitu. Jadi saya mencoba menanyakan keyakinan apa sih, gitu kan? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang ingin dia perbaiki dari ini? Yang kedua itu anak sudah 3 kali menggunakan handphone saat pelajaran ekonomi, gitu. Saya mendapat laporan dari guru ekonomi, handphonenya sudah disita. Nah, jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi di sini. Oke,
Memang ini perlu pelan-pelan, perlu latihan, dan perlu terus-menerus kita biasakan. Supaya kita pun mampu mempraktekkan pemecahan masalah dengan disiplin positif. Oke, berikutnya kita sampai di penghujung Bapak Ibu. Oke, kita sampai di penghujung kegiatan kita. Kita coba Bapak Ibu sebelum ke refleksi, kita mau coba praktek segitiga restitusi. Nah, coba sebentar, 5 menit saja. Misalnya, kira-kira masalah apa Bapak Ibu yang sering kita temukan di sini? Nyontek. Terlambat. Apa? Pak Adit? Terlambat. Oke, baik. Kita perlu acting. Ya, Bapak Ibu boleh? Bapak aja. Bapak-bapak. Oke. Siapa yang mau menjadi volunteer? Saya siswa yang terlambat boleh? Bisa jadi siswanya. Oh, oke. Baik. Jadi gurunya. Baik, boleh. Ya. Ya udah, boleh Bu Tata, silahkan. Jadi murid ya. Baik. Iya, ini masih. Pak Bara jadi gurunya. Pak Bara muridnya. Ayo, atau Bapak Ibu coba dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Kita ini mencoba praktek. Ini nggak apa-apa di dalam kelas. Oke. Nah, ya Bapak Ibu, Pak Alfian boleh nih, Pak Alfian jadi guru. Nah, coba Pak Alfian, bagaimana supaya kita sama-sama sharing, Semua guru. jadi murid. Oke. Yo, coba Pak Alfian yang jadi guru. Yo, ya berarti jadi guru. Ya udah, oke. Pak Alfian sering terlambat. Kamu kenapa hari ini terlambat? Maaf ya Bu, tadi rantainya copot. Saya taruh di depan motornya. Sepeda maksudnya Bu. Jadi kamu hari ini terlambat karena rantai kamu copot. Iya Bu, maaf Bu. Memang sebelum berangkat tidak diperiksa dulu. Nggak sempet Bu, tadi bangunnya kesiangan, terus mandi, terus langsung jalan. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan ini sudah benar belum? Belum Bu, maaf ya Bu. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Kesalahan saya terlambat bangun Bu, jadi rapi-rapinya lama. Kok dua, terlambat bangun atau rantainya copot? Apa ya Bu, jadi tadi itu saya sebenarnya bangunnya kesiangan Bu. Gitu, terus pas saya jalan, rantainya copot. Baik, memang setiap orang itu pasti punya kesalahan ya. Ya, Bu. Tapi kita harus tahu, harus bisa bagaimana caranya kita memposisikan kita. Oh, kita harus bangun pagi, berarti kita harus bangun pagi. Terus ke depannya harus seperti apa? Bangun lebih pagi Bu. Jadi mempersiapkan itu lebih pagi biar nanti nggak terlambat lagi. Jadi menurut Alfian, apa yang Alfian lakukan itu udah benar? Kalau yang tadi sih salah Bu. Tapi kalau nanti mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri saya. Baik, semoga tidak terulang lagi ya Alfian ya. Ya, silakan Alfian masuk ke kelas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya, keren sekali nih praktek restitusi yang sudah dilakukan Bu Tata sampai Pak Alfian langsung sadar gitu ya. Oke, coba tadi praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan Bu Tata yang pertama itu apa? Validasi tindakan yang salah tadi kan. Tata. Itu yang kedua Pak. Menstabilkan identitas. Apa yang diucapkan Bu Tata saat menstabilkan identitas? Bu Tata bilang tadi, oh iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya keren, betul. Semua orang pasti punya kesalahan sih, gitu kan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah? Tadi itu. Alfian tahu kalau itu salah. Nah, menurutmu tadi benar atau salah? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan apa? Sisi yang ketiga? Alfian mau jadi seperti apa? Iya, tadi Alfian mau seperti apa ke depannya? Tindakan apa yang harus kamu perbaiki? Dan tadi Alfian itu bisa menyebutkan
apa yang harus dia perbaiki untuk kedepannya, gitu kan? Nah, baik, sebagai refleksi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi ini? Oke, siapa? Terima kasih Bu Linda. Dengan kegiatan diseminasi budaya positif, saya jadi paham bagaimana kita bersikap terhadap murid, bagaimana kita menjadi guru yang memang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan murid dan sesuai dengan hati kita sebagai seorang guru. Jadi yang tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu, oh ternyata yang kita lakukan selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang kita menganggap bahwa apa yang udah kita lakukan benar, tapi ternyata belum benar. Dan kita jadi tahu bagaimana cara kita membenarkan sikap kita terhadap murid yang tadinya salah, sehingga kita harus memperbaiki lagi menjadi seorang guru yang lebih bijaksana lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ada lagi Bapak Ibu dari tim Bapak-Bapak kayaknya ya? Oke, Bapak-Bapak, dari siapa Bapak-Bapak? Oke, silahkan Pak Adit. Oh, oke. Baik, terima kasih. Setelah mengikuti diseminasi ini, ternyata banyak memberikan manfaat ya Bu. Tentunya di sini setelah apalagi tentang belajar tentang segitiga restitusi, tentang hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi. Jadi ternyata yang kita lakukan, yang saya lakukan itu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan adanya hal ini, saya bisa punya bekal untuk terus memperbaiki nih. Ternyata sebagai guru di era sekarang ini emang kita nggak bisa memaksain, salah satunya kehendak tadi yang saya tangkap tadi kan, siswa salah satunya itu dia mau berubah atau dia mau memberikan suatu hal itu ya atas dasar keinginan sendiri yang muncul dari dirinya. Nah itu kan perlu kita bekali sebagai guru, apalagi guru kita perlu bekal itu untuk bagaimana menumbuhkan itu biar nanti tentunya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi tentunya ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi sebagai guru, apalagi guru muda ya Bu, dengan pengalaman dari Bu Linda yang disampaikan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan, kemudian kita sudah belajar bersama-sama dan kita sudah berefleksi bersama. Oke, semoga praktek baik ini, diseminasi ini bisa kita terapkan bersama, membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita tercinta. Saya akhiri kegiatan pada hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, oke, baik. Jadi pada siang hari ini sebelum kita akan memulai kegiatan atau memulai suatu pembelajaran ya, Bu Linda mau kita bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Sudah tahu ya? Bilkis, apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu afirmasi positif yang akan dilakukan di dalam kelas sehari-hari. Wih, keren. Mantap, luar biasa. Iya, jadi keyakinan kelas itu kalau biasanya dulu kita menyebutnya peraturan kelas, ya kan? Dilarang makan dan minum saat pelajaran. Dilarang izin ke toilet, itu peraturan kelas. Tapi kita akan membuat
perubahan. Jadi bukan suatu kalimat larangan atau kalimat negatif, tapi sebuah keyakinan yang kita yakini bersama. Bahwa itu adalah nilai kebajikan yang akan kita lakukan selama kita bersama-sama di kelas 11G ini. Oke ya. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya umum, universal, dan mudah diingat. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa, oh penting nggak ya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, jadi kalimatnya mungkin tidak menggunakan harus mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi bisa kamu ganti dengan apa? Saya merasa perlu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya itu seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, semuanya bebas dalam bentuk disiplin positif. Sekarang saya beri kalian waktu sesuai dengan kalian tulis di sticky note yang sudah saya bagikan. Oke, kalian segera tulis. Kemudian yang sudah langsung dengan cepat kalian akan menempelkan di papan keyakinan kelas ini. Oke ya. Nah, kamu pikirkan nggak usah banyak-banyak. Silahkan. Oke, yang sudah langsung tempel ke depan. Yuk, nanti kita akan filter. Kalau yang sudah sama, kita akan coba angkat. Wah, ya. Sepertinya cukup panjang-panjang nih. Oke, yuk. Panjang. Oke, sudah semua? Yuk. Oke, kita akan coba filter ya. Kalau nanti ada suatu kalimat yang sama, kita coba akan ambil. Karena itu berarti sudah mewakili ya. Oke, saya merasa nilai kedisiplinan perlu diimplementasikan dalam belajar dan mengerjakan tugas. Keren ya. Saya merasa penting untuk mendatangi sekolah tepat waktu. Saya perlu untuk lebih menghargai sesama. Saya merasa perlu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tadi sudah ada belum ya? Boleh bantu saya Hana ke depan? Merin, coba kita bantu sambil mengecek ya. Saya merasa nilai kedisiplinan perlu diimplementasikan dalam belajar dan mengerjakan tugas. Saya merasa perlu mencatat semua materi yang dipelajari. Oke, ini sama dengan yang mana ya? Saya ingin saling menghargai. Nah, ini sudah sama ya. Kita eliminasi ya. Saya merasa perlu untuk datang tepat waktu. Tugas tepat waktu, mendatangi sekolah tepat waktu. Oke, ini sudah sama. Penting untuk ikut peraturan yang sudah disepakati dan diyakini bersama. Fokus memperhatikan saat jam pelajaran berlangsung. Oke, ada tadi? Saya merasa kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh tetapi juga dengan bermain sambil belajar. Nah, keren ya. Ini adanya satu kesenangan. Saya merasa perlu untuk fokus memperhatikan, untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Tadi sudah ya. Oke, saling menghargai pendapat. Oke. Saya merasa bahwa mengerjakan tugas tepat waktu itu penting. Oke, keren. Saya harus lebih giat lagi dari sebelumnya dalam belajar. Kata lain dari apa ini? Nilai apa ini? Nilai kebajikan apa nih? Saya harus lebih giat lagi dari sebelumnya dalam belajar. Berarti itu apa kegiatan? Tanggung jawab. Iya. Saya merasa perlu memperhatikan guru saat mengajar. Nah, ini ada ya. Fokus sudah, menghargai dan menghormati guru, belum ya? Belum. Saya merasa tugas yang diberikan guru wajib dikerjakan, sudah.
Perlu mengerjakan atau belajar dengan bersungguh-sungguh dan terkait itu kondisi dan situasi harus tenang. Sehingga saya merasa perlu menghargai orang lain. Oke, ini tadi sudah ya. Saya ingin meningkatkan metode belajar supaya hasilnya maksimal, walaupun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini saya ingin, berarti itu apa? Motivasi diri sendiri ya. Oke, sudah ada tadi merasa untuk perlu fokus. Menunjang pelajaran untuk masa depan yang sukses. Ilmu adalah kekuatan. Oke, jadi kita sepakati ternyata ada beberapa poin keyakinan kelas. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, boleh dituliskan keyakinan kelas apa? Tentang apa? Menghargai sama. Iya, berarti apa? Kami merasa penting untuk, coba kita rumuskan apa menurutmu? Kami merasa penting untuk saling menghargai. Nah, oke. Yang kedua, tentang kedisiplinan waktu dan mengerjakan tugas. Berarti apa? Kami merasa penting untuk belajar disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Oke. Kami merasa penting untuk menghargai. Oke. Ya, Hana, kami merasa apalagi tadi? Wes nih. Saya perlu, jadi yang kalian yakini tadi adalah mengenai ketepatan waktu, kemudian mengumpulkan tugas, sama menghargai ya. Ada lagi ya tadi? Hampir semuanya itu ya. Jadi 3 ya. Kami merasa penting untuk menghargai, kami merasa penting untuk kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Ya, dan yang ketiga sudah saling menghargai sudah. Ini kami merasa penting untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Jadi ada tiga keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Apakah kalian sepakat semuanya ini? Kita rumuskan ya, ketiga keyakinan kelas 11G. Oke, kita baca yang pertama. Keyakinan kelas 11G, yaitu apa? Kami merasa penting untuk menghargai. Kami merasa penting kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Kami merasa penting untuk belajar bersungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga nanti kita bisa bersama-sama menjalankan ini. Oke, terima kasih Hana, Merin. Baik, sekian untuk keyakinan kelas. Nanti kita akan terapkan dan kamu ingat ketika kamu harus mengerjakan tugas, oh itu bukan suatu keharusan, tapi itu ada nilai yang kamu yakini, gitu ya. Baik, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.